Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu ketika Aisyah berdiri di depan pintu rumah keluarganya, tangannya gemetar memegang surat pengakuan yang telah dia tulis dengan air mata. "Aku mencintai seorang perempuan, Bu," katanya dengan suara pecah, tapi ibu langsung menampar wajahnya, mata penuh amarah dan kekecewaan yang tak terkira. Ayah, yang biasanya tenang, bangkit dari kursi dan meneriakkan kata-kata yang seperti pisau menusuk, "Kau bukan anakku lagi. Keluar dari rumah ini sekarang juga." Aisyah terhuyung mundur, tas kecil di bahunya berisi pakaian seadanya, sementara hujan membasahi tubuhnya hingga ke tulang. Dia berlari ke jalan, tak peduli mobil-mobil yang melintas dengan klakson nyaring, hatinya hancur berkeping-keping. Bagaimana bisa keluarganya, yang selama ini dia hormati dan cintai, membuangnya begitu saja hanya karena dia jatuh cinta pada sesama jenis? Di Indonesia, di mana norma agama dan masyarakat begitu ketat, pengakuan seperti itu seperti bom waktu yang meledak, menghancurkan segalanya. Malam itu, Aisyah tidur di halte bus, tubuhnya menggigil kedinginan. Dia ingat bagaimana semuanya bermula. Sejak SMA, dia merasa berbeda. Teman-teman perempuannya sibuk membicarakan cowok ganteng, tapi Aisyah justru tertarik pada kelembutan dan kekuatan perempuan. Dia menyembunyikannya lama, berpura-pura pacaran dengan laki-laki untuk menyenangkan orang tua. Tapi ketika bertemu dengan Rina di kampus, semuanya berubah. Rina, dengan senyum hangat dan mata yang penuh pemahaman, membuat Aisyah merasa utuh untuk pertama kalinya. Mereka bertemu di kelas sastra, berdebat tentang puisi Chairil Anwar, dan dari situ hubungan mereka berkembang. Awalnya hanya pertemanan, tapi lambat laun menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ciuman pertama mereka di taman kampus, di balik pepohonan, membuat Aisyah merasa seperti terbang. Tapi rahasia itu membebani. Aisyah tahu risiko jika ketahuan, dicap sebagai penyimpang, diusir dari keluarga, bahkan mungkin dianiaya oleh masyarakat yang konservatif. Keesokan harinya, Aisyah bangun dengan tubuh pegal. Dia harus mencari pekerjaan. Dengan ijazah sarjana sastra, dia melamar kemana-mana, tapi tanpa dukungan keluarga, semuanya terasa sulit. Rina menawarkan tempat tinggal sementara di apartemen kecilnya di pinggiran Jakarta. "Kita akan hadapi ini bersama," kata Rina, memeluk Aisyah erat. Tapi Aisyah ragu. Apakah dia pantas menyeret Rina ke dalam kekacauan ini? Keluarga Rina lebih terbuka, tapi tetap saja, di negeri ini, cinta seperti mereka adalah tabu. Hari-hari berlalu dengan cepat. Aisyah mendapat pekerjaan sebagai guru les priat, sementara Rina bekerja di sebuah ngo yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Mereka hidup sederhana, tapi bahagia. Namun, bayang-bayang masa lalu selalu menghantui. Aisyah sering menangis malam hari, mengingat ibu yang dulu menyanyikan lagu pengantar tidur, atau ayah yang mengajarinya naik sepeda. Mengapa mereka tak bisa menerima? Apakah cinta ini benar-benar dosa? Suatu hari, Aisyah mendapat kabar bahwa adiknya, Budi, sakit parah. Dia ingin pulang, tapi takut. Rina mendorongnya, "Coba hubungi mereka. Mungkin hati mereka sudah lunak." Aisyah menelepon, tapi ibu langsung mematikan telepon. "Jangan pernah hubungi kami lagi," katanya dingin. Itu membuat Aisyah semakin hancur. Dia memutuskan untuk menjauh sepenuhnya, fokus pada kehidupan barunya dengan Rina. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Di tempat kerja, rumor mulai beredar. Seorang rekan melihat Aisyah dan Rina bergandengan tangan di mal, dan gosip menyebar seperti api. Bos Aisyah memanggilnya, "Kami tak bisa toleransi hal seperti ini. Ma, kamu dipecat." Aisyah pulang dengan tangan kosong, merasa dunia semakin menekan. Rina juga mulai mendapat tekanan dari keluarganya. "Kau harus putus dengan dia, atau kami tak akui kamu lagi," ancam ibunya.
Konflik internal Aisyah semakin dalam. Dia mencintai Rina, tapi melihat penderitaan yang ditimbulkan membuatnya ragu. Apakah ini pilihan yang benar? Apakah dia egois? Malam itu mereka bertengkar hebat. Kita harus berpisah, kata Aisyah, air mata mengalir. Rina marah, kau menyerah begitu saja. Kita berjuang bersama. Tapi Aisyah takut. Dia tak ingin Rina kehilangan segalanya karena dia. Akhirnya, Aisyah pergi dari apartemen Rina, menyewa kamar kos murah di daerah kumuh. Sendirian lagi, dia merasa hampa. Tapi di sana, dia bertemu dengan komunitas kecil yang tersembunyi. Mereka berbagi cerita, saling dukung. Untuk pertama kalinya, Aisyah merasa tak sendirian. Salah satu anggota, seorang aktivis bernama Maya, mengajaknya bergabung dalam kampanye hak asasi. Kita harus berubah dari dalam, kata Maya. Aisyah mulai aktif menulis artikel anonim tentang diskriminasi. Itu memberinya kekuatan. Tapi di saat yang sama, dia rindu Rina. Setelah berbulan-bulan, dia menghubungi Rina lagi. Makan aku, katanya. Rina memakan dan mereka kembali bersama, lebih kuat. Mereka memutuskan untuk hidup lebih hati-hati, tapi tak menyerah pada cinta mereka. Tahun pertama berlalu dengan perjuangan. Aisyah mendapat pekerjaan baru di sebuah penerbitan kecil, sementara Rina naik jabatan Dingo. Mereka mulai memikirkan masa depan. Bagaimana kalau kita adopsi anak, usul Rina suatu hari. Aisyah terkejut. Di Indonesia, adopsi untuk pasangan sejenis hampir mustahil, tapi mereka bisa mencoba sebagai single parent. Itu menjadi mimpi mereka. Proses adopsi panjang dan melelahkan. Mereka harus berpura-pura sebagai teman serumah. Akhirnya, mereka mendapat seorang bayi perempuan yatim piatu, yang mereka namai Nadia. Nadia membawa cahaya baru dalam hidup mereka. Aisyah merasa seperti ibu sejati, meski masyarakat sekitar mulai curiga. Kalian berdua single, tapi punya anak, tanya tetangga. Tekanan semakin besar. Suatu hari, polisi datang ke apartemen mereka atas laporan anonim. Ada tuduhan penyimpangan moral, kata petugas. Aisyah dan Rina panik. Mereka harus membayar suap untuk menghindari masalah lebih lanjut. Itu membuat mereka sadar, hidup di Jakarta terlalu berisiko. Mereka memutuskan pindah ke Bali, di mana masyarakat lebih toleran. Di Bali, kehidupan lebih tenang. Aisyah bekerja sebagai penulis relance, Rina di organisasi internasional. Nadia tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria. Tapi Aisyah tak pernah lupa keluarganya. Setiap ulang tahun, dia mengirim kartu tanpa alamat pengirim, berharap suatu hari mereka berubah. 5 tahun berlalu sejak Aisyah diusir. Di Bali, dia dan Rina membangun keluarga kecil mereka. Nadia sekarang berusia 4 tahun, lincah dan penuh tawa. Aisyah sering melihatnya bermain di pantai, dan hatinya penuh syukur. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada luka yang tak pernah sembuh total. Setiap malam, dia bermimpi tentang ibu dan ayah, wajah mereka penuh penolakan. Suatu hari, telepon berdering. Nomor tak dikenal. Aisyah angkat, dan suara adiknya, Budi, terdengar, "Kak, ayah sakit parah. Kanker. Dokter bilang tak lama lagi." Aisyah terdiam, hatinya bergejolak. Apakah dia harus pulang? Rina mendukung, ini kesempatan untuk rekonsiliasi. Bawa Nadia, tunjukkan bahwa kau bahagia. Aisyah ragu. Bagaimana jika mereka tolak lagi? Apakah membawa Nadia justru memperburuk? Tapi rasa bersalah menekan. Dia adalah anak sulung, tanggung jawabnya besar. Setelah berpikir panjang, dia memutuskan pulang ke Jakarta. Aku harus mencoba, katanya pada Rina.
Rina ikut, tapi mereka sepakat Rina tak ikut ke rumah untuk menghindari konflik. Perjalanan ke Jakarta penuh ketegangan. Di pesawat, Aisyah memeluk Nadia erat. Kita akan ketemu kakek dan nenek, katanya. Nadia excited, tapi Aisyah cemas. Sesampai di bandara, dia naik taksi ke rumah lama. Hati berdegup kencang saat melihat rumah itu masih sama seperti dulu. Ibu membuka pintu, wajahnya pucat melihat Aisyah. Kau datang, tanyanya pelan. Aisyah mengangguk, memperkenalkan Nadia, ini anakku. Ibu terkejut, mata melebar. Anak? Dari mana? Aisyah jelaskan singkat tentang adopsi, tanpa sebut Rina. Ibu biarkan masuk, tapi suasana dingin. Ayah terbaring lemah di kamar. Melihat Aisyah, matanya berkaca-kaca. Makan ayah, bisiknya. Aisyah menangis, memeluknya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun, ada harapan rekonsiliasi. Budi senang memeluk kakaknya. Tapi ibu tetap diam, mata penuh curiga. Malam itu, Aisyah tidur di kamar lamanya. Nadia tidur nyenyak di samping. Tapi pagi harinya, konflik muncul. Ibu bertanya siapa ayah anak ini. Aisyah jujur, aku adopsi dengan pasanganku, seorang perempuan. Ibu marah besar, kau masih begitu. Dan bawa anak ke sini. Ini dosa. Pertengkaran hebat terjadi. Ayah mencoba menenangkan, tapi lemah. Budi bingung, tak tahu harus pihak siapa. Ibu ultimatum, kalau kau tak tinggalkan gaya hidup itu, keluar lagi. Aisyah terluka, tapi tegas, ini diriku, Bu. Aku tak bisa ubah. Aisyah memutuskan tinggal sementara untuk rawat ayah. Rina datang diam-diam, menginap di hotel terdekat. Mereka bertemu di taman, Rina bilang, jangan menyerah. Tunjukkan cinta kita tak salah. Tapi tekanan dari tetangga mulai datang. Gosip menyebar, anak Bu Haji kembali dengan anak haram. Suatu hari, ibu menemukan foto Aisyah dan Rina di ponsel Nadia. Ini apa, teriaknya. Aisyah jelaskan, tapi ibu histeris, kau rusak anak ini. Kau harus pergi. Ayah, yang semakin lemah, memohon, biarkan dia tinggal sampai aku pergi. Ibu setuju dengan berat hati, tapi hubungan semakin tegang. Aisyah merawat ayah dengan penuh kasih. Mereka bicara panjang tentang masa lalu. Ayah akui salah, ayah takut apa kata orang. Makan. Aisyah makan, tapi hatinya masih sakit. Di sisi lain, dia lihat ibu berubah pelan. Ibu sering main dengan Nadia, meski tetap dingin pada Aisyah. Tapi betrayal datang dari Budi. Diam-diam, Budi cerita pada teman-temannya tentang kakaknya. Gosip jadi berita lokal, dan sekelompok orang datang ke rumah, demo kecil, usir penyimpang. Aisyah takut, peluk Nadia. Ayah marah pada Budi, kau khianati saudaramu sendiri. Budi menyesal, minta maaf. Tapi kerusakan sudah terjadi. Polisi datang, tanya-tanya. Aisyah harus bohong untuk lindungi keluarga. Itu membuatnya semakin lelah. Rina sarankan pulang ke Bali, tapi Aisyah tak mau tinggalkan ayah. Ayah meninggal 2 minggu kemudian. Pemakaman penuh duka. Di sana ibu peluk Aisyah untuk pertama kali, ayah ingin kau bahagia. Aisyah harap itu tanda perubahan. Tapi setelah pemakaman, ibu bilang kau boleh tinggal, tapi tanpa anak itu dan pasanganmu. Aisyah syok. Nadia anakku, Bu. Ibu tegas, anak itu tak punya ayah, tak layak di sini. Konflik memuncak. Aisyah putuskan pergi, tapi Nadia sakit tiba-tiba, demam tinggi. Mereka harus tinggal lebih lama. Selama Nadia sakit, ibu rawat cucunya dengan lembut. Itu buat ibu ragu.
Dia lihat betapa Aisyah sayang Nadia. Suatu malam, ibu bicara, aku tak paham cintamu, tapi aku lihat kau ibu baik. Aisyah cerita tentang perjuangannya, diskriminasi yang dia hadapi. Tapi perubahan itu tak tahan lama. Keluarga besar datang, tekan ibu, jangan biarkan dia tinggal, nanti keluarga kita dicap. Ibu goyah, akhirnya bilang pada Aisyah, kau harus pergi besok. Aisyah hancur. Dia packing barang, tapi Nadia menangis, aku suka nenek. Itu buat Aisyah ragu. Apakah dia egois bawa Nadia ke sini? Rina telepon, pulanglah, kita aman di Bali. Aisyah pergi dari rumah dengan hati berat, Nadia digendongannya. Di stasiun, dia lihat ibu berdiri jauh, mata basah. Tapi tak ada kata perpisahan. Di kereta menuju Bali, Aisyah renungkan semuanya. Apakah rekonsiliasi mustahil? Masyarakat Indonesia begitu kuat pegang norma, tapi dia tak bisa ubah siapa dirinya. Kembali ke Bali, kehidupan normal lagi. Tapi trauma itu meninggalkan bekas. Aisyah sering murung, Rina coba hibur. Nadia tanya, kenapa nenek marah? Aisyah jelaskan sederhana, karena orang dewasa punya perbedaan. Tahun ke-6, Aisyah dapat promosi sebagai editor di penerbitan besar. Rina juga sukses, jadi direktur Ngo. Mereka mulai kampanye hak secara diam-diam, tapi berita tentang keluarga Aisyah sampai ke media sosial. Sebuah posting viral, wanita lesbian kembali ke keluarga, diusir lagi dengan anak. Itu buat Aisyah marah. Dia putuskan bicara publik. Dalam wawancara anonim, dia cerita pengalamannya. Respons beragam, ada dukungan, ada hujatan. Keluarga tahu, ibu telepon, kau malukan kami lagi. Aisyah balas, aku cuma ingin diterima. Konflik internal Rina muncul. Keluarganya tekan, putus atau kami tak bantu lagi. Rina ragu, tapi pilih Aisyah. Itu buat mereka lebih dekat. Tapi Nadia mulai dibully di sekolah, ibumu dua, aneh. Aisyah hancur, pindahkan Nadia ke sekolah internasional. Suatu hari, Budi datang ke Bali. Aku minta maaf, Kak. Aku salah. Mereka bicara panjang. Budi cerita ibu sering menangis, rindu Nadia. Aisyah harap, tapi tak percaya penuh. Budi usul, datang lagi, mungkin ibu berubah. Aisyah diskusikan dengan Rina. Ini risiko besar. Rina setuju, tapi ikut kali ini. Mereka pergi ke Jakarta lagi, dengan hati siap. Sesampai, ibu buka pintu, lihat Rina dan Nadia. Ini siapa? Tanya dingin. Aisyah perkenalkan, pasanganku, Rina. Ibu diam, biarkan masuk. Suasana tegang. Budi coba mediasi. Mereka makan malam bersama, pertama kali. Nadia main dengan ibu, buat suasana mencair. Tapi malamnya, ibu bicara priat dengan Aisyah, aku tak setuju, tapi aku tak mau kehilanganmu lagi. Itu kemajuan. Tapi keluarga besar tahu, datang marah. Paman bilang, ini melawan agama. Debat sengit terjadi. Aisyah bela diri, cinta tak salah, yang salah adalah diskriminasi. Rina dukung, cerita tentang hak manusia. Konflik memuncak saat demo di depan rumah lagi. Orang-orang lempar batu, teriak penyimpang. Aisyah lindungi Nadia, Rina panggil polisi. Polisi datang, tapi bias, kalau tak mau masalah, tutup hubungan kalian. Mereka putuskan tinggal di hotel. Ibu telepon, pulanglah, aku akan lindungi. Aisyah kembali, tapi hati-hati. Ibu mulai belajar, baca buku tentang LGBTQ. Itu buat Aisyah harap. Tapi betrayal lagi. Ibu diam-diam hubungi ulama lokal, minta nasihat. Ulama bilang, harus dipisah. Ibu goyah, suruh Aisyah, pilih keluarga atau dia.
Aisyah marah, ini pemaksaan. Aisyah pergi lagi, tapi kali ini dengan Budi dukung. Budi bilang pada ibu, kakak bahagia, kenapa Butak terima? Ibu menangis, akui takut neraka. Tahun ke-7, Aisyah dan Rina nikah secara simbolis di Bali, dengan teman-teman Lut. Itu momen bahagia, tapi Aisyah rindu keluarga. Nadia sekarang 8 tahun, paham lebih banyak. Aku ingin nenek, katanya. Aisyah putuskan coba lagi. Mereka pergi ke Jakarta untuk lebaran. Ibu sambut hangat, peluk Nadia. Rina ikut, ibu tak tolak. Mereka sholat bersama, meski tegang. Tapi di meja makan, paman datang, marah lihat Rina, ini haram. Debat lagi. Aisyah tegas, ini keluargaku sekarang. Paman pergi, ancam putus silaturahmi. Ibu sedih, tapi bela Aisyah, dia anakku. Itu momen odd or though. Tapi tekanan masyarakat meningkat. Berita lokal tulis tentang mereka. Aisyah dipecat dari kerja. Rina juga dapat ancaman. Mereka putuskan kembali ke Bali, tapi ibu ikut, aku ingin dekat cucu. Ibu tinggal di Bali sementara. Awalnya aneh, tapi lambat laun ibu lihat kebahagiaan mereka. Ibu bicara dengan Rina, kau baik untuk anakku. Itu awal penerimaan. Tapi konflik muncul saat Nadia sakit lagi. Di rumah sakit, dokter tanya siapa ibu kandung. Aisyah jelaskan adopsi, tapi birokrasi rumit. Ibu bantu, gunakan pengaruhnya. Setelah itu, ibu putuskan pulang ke Jakarta, tapi janji kunjung sering. Aku coba pahami, katanya. Aisyah senang, tapi tahu perjalanan panjang. Tahun ke-8, Budi nikah. Aisyah diundang, bawa Rina dan Nadia. Di pesta, keluarga besar tolak Rina. Aisyah marah, pergi. Ibu kejar, Ma, aku tak bisa ubah mereka. Itu buat Aisyah sadar, penerimaan parsial tak cukup. Dia putuskan batasi kontak. Rina dukung, kita punya keluarga sendiri. Tapi Nadia rindu nenek. Aisyah ragu, apakah dia salah batasi. 10 tahun sejak diusir, Aisyah sekarang sukses sebagai aktis. Buku tentang pengalamannya bestseller. Rina jadi pemimpin gerakan hak di Indonesia. Nadia remaja bangga pada ibu-ibunya. Suatu hari, ibu datang ke Bali, sakit. Aku ingin Ma, katanya. Aisyah rawat, mereka bicara mendalam. Ibu akui salah, aku takut apa kata orang, lupa cinta keluarga. Rekonsiliasi terjadi. Ibu terima Rina, peluk seperti anak. Keluarga besar pelan-pelan berubah, meski tak semua. Tapi masyarakat masih keras. Demo anti-LGBTI terjadi, target Aisyah. Mereka harus sembunyi sementara. Itu buat Aisyah renungkan, apakah perjuangan ini layak? Cinta mereka kuat, tapi harga mahal, kehilangan pekerjaan, ancaman, luka emosional. Di akhir, ibu meninggal damai, bisik, bahagialah. Aisyah menangis, tapi kuat. Kini, Aisyah lanjut perjuangan. Tapi pertanyaan tetap, apakah benar menentang norma masyarakat demi cinta pribadi, atau seharusnya mengalah demi kedamaian keluarga?